Yusuf, kemudian nanti Musa, ya, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, ya, sampai ya, kemudian Isa. Itu nabi semua dari kalangan Bani Israel semua, dari keturunan Yakub semua. Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Seharusnya yang menjadi nabi itu bukan dari keturunan Ismail, karena keturunan dari Ismail tidak ada nabi. Maka penutup para nabi itu mestinya lahir dari Bani Israel. Nah, ciri-ciri kelahiran seorang nabi itu sudah ada, dan tampak yang lahir itu ya dari kalangan keturunan Ismail. Maka bunuh dia. Tujuan orang-orang Yahudi itu supaya mati ini nabi, kemudian dilahirkan kembali seorang nabi dari kalangannya. Itu karena dengki. Jadi kalau itu ketemu sama orang yang iri dengki, ya, Yahudi lah itu, ya. Ini Yusuf ganteng niat kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan saking gantengnya Nabi Yusuf ini membuat Siti Zulaikha ini ingin memperkosa Nabi Yusuf. Baru inilah ada perempuan memperkosa laki-laki. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Padahal Siti Zulaikha ini istri daripada pembesar, istri daripada gubernur. Cantiknya luar biasa Siti Zulaikha ini. Dia ingin memperkosa Nabi Yusuf, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zulaikha ini jadi cemoohan, jadi omongan, jadi bahan riba dari kalangan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini paling sering riba, hati-hati bu. Ya, nggak boleh riba. Nanti mencakar muka kita sendiri. Zulaikha ini masa sih suka sama pembantunya sendiri, masa suka sama anak angkatnya sendiri, padahal dia cantik. Gila, masa dia ingin memperkosa pembantunya sendiri, budaknya sendiri. Maka nyebarlah berita ini sampai seantero Arab itu. Terdengarlah oleh Siti Zulaikha, atau Siti Zulaikha, ya, aku ingin mempersiapkan, ya, mereka makanan, saya ingin mengundang mereka makan. Maka para penduduk istana menyiapkan tempat, ya, ingin mengundang teman-teman Siti Zulaikha tadi yang mencemoohi dia tadi, ya. Disiapkan di situ buah-buahan, disiapkan pisau banyak, ya. Ibu-ibu berbaris di situ. Wah, sudah siap. Yusuf siapkan, ya. Karena Nabi Yusuf disiapkan. Nanti Yusuf suruh berjalan di sini, di depan ibu-ibu ini. Saya ingin melihat bagaimana reaksi ibu-ibu itu. Yang tadi ngantoi aku buyang bodoh, ya, gara sama kuda, gara sama pembantu dewe, masa ingin memperkosa laki-laki, heran dia kan? Pas sudah siap, itu ibu-ibu dengan pisau dan buah-buahannya sambil memotong buah-buahan tersebut, lewatlah Nabi Yusuf, terperangah ibu-ibu itu. Ini bukan manusia ini, malaikat ini. Ganteng nian, nek, ya. Jangan kan ibu-ibu yang masih muda ini, nenek-nenek pun, ya, ngiler nih Nabi Yusuf itu. Saking kan, gantengnya Nabi Yusuf ini mukjizat dari Allah, kegantengan Nabi Yusuf itu, keindahan yang Allah tampakkan kepada makhluk. Subhanallah. Belum lagi surga itu. Nabi Yusuf belum ada apa-apanya dengan keindahan surga. Ini baru Nabi Yusuf. Maka dikatakan serentak kotoan. Dia itu memotong-motong. Berarti bukan sekali potong, tetapi memotong-motong, yaitu jari mereka. Saking terpanahnya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah lewat, baru melihat tangannya sudah terpotong berdarah semua. Baru dia terjerit-jerit akhirnya. Saking gantengnya tidak terasa memotong tangannya sendiri. Itu Nabi Yusuf, bukan laki kamu. Nabi Yusuf tidak sadar lagi gitu. Tapi kalau laki kamu yang lewat, ya, kamu tadi duduk sambil sini, cuma laki lewat tadi. Oh, butuh. Ringan gitu, bukan terbang. Wow, itu Nabi Yusuf. Batir. Naik lagi. Nabi Adam ini bertemu lagi, yaitu dengan Nabi Harun. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi
Nabi Ibrahim inilah kata Rasulullah, di antara nabi yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saya, kata Rasulullah. Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saya. Dan dia bersandar di Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Yang mana malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak pernah keluar. Masuk tidak pernah keluar, masuk tidak pernah keluar. Inilah menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu tidak terhitung. Atau kalau mereka itu cuma bertasbih saja, subhanallah, 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 subhanallah. Ada bertasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kerjanya itu sujud saja. Itu malaikat, ya. Dan jumlahnya itu tak terhitung. Jadi kalau kita misalnya tidak takwa kepada Allah, maka tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah. Karena masih banyak makhluknya yang bersujud bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian pikir Allah butuh kita. Tak butuh Allah kita. Kita yang butuh Allah. Kita bertakbir, kita sholat, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Nah itu Allah saya. Orang yang berbuat anak baik kalau itu Allah saya. Kalau kita berpaling dari agama Allah, maka akan bermanfaat. Dia akan memberikan mudarat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak maksudnya. Bahkan jumlah malaikat itu tak terhitung. Hanya Allah yang tahu hitungan daripada malaikat. Di sana akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha tingkatnya, ya. Karena waktunya sebentar lagi habis, nafas saya juga sudah hampir habis, ya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, Sidratul Muntaha itu sidr artinya yaitu pohon. Pohon sidr atau pohon muda yang sangat indah sekali. Daunnya terbuat daripada permata, emas dan perak, ya. Sangat indah sekali. Daunnya besar seperti telinga gajah. Dan inilah kata Rasulullah batas daripada pengetahuan seluruh makhluknya. Bahkan malaikat pun hanya berhenti sampai kepada Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya terakhir, ya. Disitulah kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya tidak dapat lagi menemanimu, maka silakan engkau sendiri yang melanjutkan perjalanan tersebut. Jika engkau melanjutkan perjalanan, maka engkau akan selamat. Tetapi jika aku melanjutkan perjalanan, maka aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad ini seorang makhluk Allah, menunjukkan manusia itu lebih mulia daripada para malaikat. Kalau kita tidak beriman, maka kita lebih hina daripada binatang. Bahkan lebih sesat bahkan lebih sesat daripada binatang. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di aras. Apa yang diucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Diberikan ucapan dari kalam Allah langsung, bukan dari kalam malaikat Jibril. Allah yang langsung mengucapkan salam. Penguasa jagat raya ini langsung mengucapkan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad, maka pasti akan selamat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Maka Rasulullah sadar betul bahwa ini ucapan langsung dari Allah, pasti terkabul, absolut, dan dia tidak mau selamat sendiri, dan diucapkan pula wa ala ibadikas sholihin. Teringat dia kepada umatnya, kepada pengikutnya, dan selamat juga ya Allah kepada hamba-hambamu yang soleh. Siapakah mereka? Yang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Insya Allah semua kita yang hadir di sini yang termasuk disebutkan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Apa yang didapatkan terakhir? Yaitu sholat ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hadiah, senang nggak hadiah? Adik-adik, dikasih hadiah oleh bapaknya senang nggak? Dikasih hadiah oleh mamanya senang? Ibu-ibu dikasih hadiah oleh lakinya senang nggak? Senang nggak? Ibu-ibu ulang tahun sedih sambil memperbawa ya Allah. Dulu aku masih gadis dulu. Laki aku nih kapan apel ya aku nih. Ingat nih ulang tahun aku pada aku kok dulu.
bawa ke hadiah, bawa ke rumah. Sekarang semenjak udah punya anak tiga nih, ya, tidak teringat lagi dia. Sedih sampai ngocek bawa ini tadi kan, nangis. Tangan pula tua aja ini, jangan ada yang lain dia ini. Oh, pikir-pikir. Suaminya tadi ini bawa hadiah sambil mengucapkan happy birthday, happy birthday. Senang tak bu? Sambil bawa bunga sih kok. Wih, romantisnya. Ada tak lakinya yang kayak itu? Kakak? Hah? Ada? Mana nenek ini yang ngomong ada? Berarti romantis suaminya. Kita harus seperti itu jadi suami. Jangan begitu udah gadis baik, diwarnai, dikepeki, dibuat senang, ketika orang tua lengon, ya jangan lagi. Subhanallah, senang. Begitulah ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, yang apabila diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi nabi yang terbaik, menjadi nabi yang terbaik. Maka disebut dengan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Salat itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan apabila salat tersebut diberikan kepada umatnya, maka umat tersebut akan menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian akan menjadi yaitu umat yang terbaik dari kalangan manusia. Subhanallah. Jadi salat itu tidak. Salat itu merupakan kenikmatan. Bagi siapa? Bagi orang yang khusyuk salatnya. Maka bagi yang khusyuk salatnya, salat bukan hanya fahsya wa munkar, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bagi salatnya yang benar tak Pak Ustaz? Benar. Pak Ustaz di tempat aku banyak dia salat, rajin salatnya, tapi masih galak bayar. Ada tak di sini? Ya Allah. Pak Ustaz dia rajin sholatnya masih galak terima ibu ngomong ibu. Aduh. Pak Ustaz dia rajin sholatnya masih galak ngasih ibu, masih galak makan apa-apa. Dia rajin sholatnya masih galak nyakit ibu, masih tak takut dengan musuh. Padahal dia rajin sholatnya katanya sholat bukan hanya puasa munkar. Katanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenapa ini dia lakukan Pak Ustaz? Karena sholatnya tidak Makanya kata ulama khusyuk itu adalah takis min kulli waqti. Sadar dengan apa yang diucapkan dan sadar dengan apa yang dikerjakan. Contohnya seperti apa? Allahu Akbar. Harus sadar bahwa itu takrir di lisan wa tasdiq di qalbi. Lisan mengucapkan, hati mentadabur. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah hati menerjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami memohon pertolongan. Tanamkan di dalam hati seperti itu. Wa Allah sakinata ala qulubil mu'minin. Allah berikan kenikmatan ketenangan di dalam hatimu kalau sholatnya ini kosong. Allah akan lindungi ya dari kejahatan manusia dan jin, dari sihir, dari pelet, dari guna-guna. Selamat dia Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sholatnya itu benar, Allah kabulkan setiap untayan-untayan doanya. Kalau sholatnya benar, tapi kalau sholatnya tidak benar, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Sia-sialah sholat. Kalau tidak mau sholat bisa. Kenapa? Bagi orang yang sholatnya itu tidak benar, salah-salah. Ada yang sakinah khusyuk gitu. Allah. Tidak sadar lagi Bapak Ibu sekalian. Gempa bumi tidak sadar lagi, ya. Kebakaran tidak sadar lagi. Itu bukan khusyuk, itu tenyok namanya. Lebih parah lagi ibu-ibu dia semua Allah kita. Sudah diterima ibu beli kepada ibu beli ke Bang Pimpin, pukul ribu. Allah yang berikan kemudian murid. Ya Allah beriman hamidah
khusyuk ini mata ini mesti terbuka. Kemana melihat dia mau di sujud tempat sujud? Imam Ahmad bin Hanbal tidak masalah, tidak melihat tempat sujud, boleh melihat kemana-mana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang penting kepala tidak bergerak. Allahu Akbar, kata Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Itu yang ini. Mati. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh lihat kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qataltum nafsan fakum taqribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemana-mana matanya. Makanya kalau kita lihat Imam Masjidil Haram, matanya lihat kemana-mana, ya. Tapi tidak terpecah. Kalau terpecah, makruh. Boleh Pak Ustaz. Oh, bukan batal Pak Ustaz. Tidak batal. Yang batal itu yang kayak gimana? Allahu Akbar. Tidak ada riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini enggak sholat, enggak boleh nyari-nyari ke masjid. Aku nanti sholat saya itu banting kelar nih. Apa sih kita nyari-nyari ke masjid? Boleh tak Pak Ustaz? Mata kita ini tertutup, lebih kosong kalau tertutup. Batal tak kalau tertutup tak batal, cuma makruh saja. Tapi kalau seandainya misalkan ada uzur, maka dianjurkan untuk ditutup mata. Kalau ada boleh. Kalau ada uzur, tapi usahakan mata terbuka. Kalau tidak ada uzur, tapi kalau ada uzur boleh ditutup. Contoh, bapak-bapak sholatnya ini masbuk, di belakang orang yang sedang sholat pakai baju kaos kalemis nih, ya. Ketika sedang takbir, Allahu Akbar, sholat kita di belakangnya tadi. Kemudian ketika rukuk, Allahu Akbar, kita di belakang dia, tertarik baju kaosnya, kelihatan belahan cepat di belakang itu. Maka kita bukan jangan dinikmati. Ya Allah, kita ya kurang ini. Karena 3 hari orang ini tidak pernah mandi. Ya, boleh posisi seperti ini. Kalau seandainya ada banyak mengganggu, yaitu kekhusyuan dalam sholat, Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Ustaz. Makanya ada orang yang sholat seperti ini, sahihannya seperti ini. Itu boleh Pak Ustaz, boleh. Ada riwayatnya, ada disalahkan. Allahu Akbar. Itu gimana itu hadisnya Pak Ustaz? Kalau kita lihat asbabul wurud, ya, munculnya hadis tersebut ketika Rasulullah dan para sahabat dalam medan yang lain berjaga, yang lainnya sholat. Selesai dia sholat, dia berjaga, yang lainnya sholat. Dalam medan peperangan, ya, seperti kenapa? Karena pedangnya di sini. Maka tangannya seperti ini, seperti ini. Kalau pedangnya di sini mungkin seperti ini. Karena pedangnya di sini ya seperti ini. Jadi kalau misalkan ibu bapak melihat orang yang sholat seperti ini, maka hati-hatilah, mau pedang mengarah dia. Maka sedang berperang dia. Maka kata para ulama, lihat situasi dan kondisinya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dalam kondisi aman, maka yaitu baina sodri wa surrati, antara dada dan kata Imam Ahmad bin Hanbal ala sodri, yaitu di atas dada. Kata Imam Hanafi ala surrati, yaitu di atas pusat. Kata Imam Malik tahta surrati, atau tidak diangkat sama sekali. Boleh. Jadi Allahu Akbar. Maka orang-orang yang sedang umroh, ya, di Mekah sana tidak ada mereka bertengkar. Kenapa? Karena mereka pintar semua. Kita ini lah yang cacat pintar. Cacat asing lah, cacat pintar. Cacat pintar. Mulai ribut kami di kawan di orang seperti capek. Maaf buah pengajar dia kayak itu. Kita tidak pernah belajar fikih ala apa ini masa. Fikih bukan masa.
kita ya kurang. Lamonian. Merasa diri paling Bapak Ibu. Jam berapa? Setengah 10. Apa perlu lagi kita banyak-banyak belajar ya khususnya yaitu dalam sholat. Ajak makannya jam berapa? Habis ini. Oh. Habis doa. Untuk apa Pak Ustaz boleh sholat kayak ini? Ya, boleh dibatalkan sholat ya Pak Ustaz kalau ada musuh boleh dibatalkan. Musuh datang batalkan sholat Allahu Akbar. Boleh Pak Ustaz boleh. Jangan biar kebaik. Musuh datang. Jadi kita Allahu Akbar. Musuh tinggal nyemeleh-nyemeleh. Sama seperti ibu ketika ya sedang sholat di rumah, sedang masak nih, ya, sedang masak Allahu Akbar, kompor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, meledak kompor itu. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Bapak nggak berdosa ini. Aku masih dosa. Mati kan rumah bapak pakai sholat lagi. Jangan mati-matian dan sholat yang sudah di atas sakit dua ini, ya. Api makin besar, ya matinya Nabi ini. Itu kok sholatnya. Akhirnya sujud-sujud. Allahu Akbar. Sampai Allah liman hamidah, ya Allah ya Tuhan. Ya. Dapat apa sholat? Apalagi kalau gempa. Sholat di masjid gempa. Goyang. Harus sadar, lari kita Bapak Ibu sekalian. Selamatkan diri. Jangan sok-sok pasrah bunuh diri itu namanya. Allahu Akbar, Bapak yang sakit juga ini. Ya. Tidak kosong dulu sholatnya. Kayak matinya ya ada dosa lagi. Jangan bunuh diri gitu. Kalau rumah bumi masih kita berada di mana? Tidak dianjurkan seperti itu. Kecuali orang-orang yang tolong, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang memahami ilmu agama. Jika dia mau kita menyelamatkan diri, tahu-tahu masih tertimpa ya, oleh bebatuan mati kita baru itu jihad. Maka dalam posisi seperti itu kita dianjurkan untuk menyelamatkan jiwa kita ini terlebih dahulu. Jangan kita mempertahankan ya seperti itu. Makanya ketika datang waktu sholat, datang waktu makan, yang mana didahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan dulu, makan dulu. Ya. Makan dulu. Nah sudah dihidangkan ini. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu apa sholat dulu? Sholat. Makan. Makan. Betul. Makan dulu. Siapa yang ikutin umurnya nih? Ya benar makan dulu. Supaya apa? Supaya ya nikmat sholat itu terasa nikmat sholat, nikmat makan terasa nikmat sholat dulu. Setelah makan dulu, setelah makan baru sholat. Supaya sholat kita khusyuk. Jangan sampai kita terus Allahu Akbar. Hai kawan aku ini caknya dihabis ini. Oh ikan ini. Makan dulu baru sholat. Jadi dapat semua kenikmatan. Kekhusyuan itu sangat